Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar Bu Penaa. Nah, kamu buka halaman 76. Di sini materi kita adalah muatan SBDP tentang tinggi dan rendahnya nada. Nah, untuk anak ibu kamu baca materi ini sampai halaman 77. Ini anak sampai mengenal tinggi rendahnya suatu nada. Tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi, nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Nah, yang dinamakan not angka ini anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I atau 8. Nah, selanjutnya mengenal tinggi rendahnya suatu nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi, nada rendah yang ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Ini yang disebut dengan tangga nada ya nak. Nah, perhatikan gambar ini ya nak. Nada yang rendah menunjukkan suara semakin rendah. Sebaliknya, nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Nah, nyanyikanlah nada-nada dalam tangga nada berulang-ulang agar kamu lebih mengenal tinggi rendahnya nada. Nah, perhatikan ya nak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu adalah menunjukkan nada yang rendah ke nada yang tinggi. Nada tingginya adalah do. Nah, ini kamu nyanyikan nada-nada secara nada tangga secara berulang ya nak, agar kamu bisa mengenal tinggi rendahnya nada. Nah, selanjutnya di LKS tema 2 halaman 9 kamu catat mengenai beberapa macam tanda tempo di buku catatan tema kamu. Ini adalah muatan SBDP ya nak, lanjutan dari tinggi dan rendahnya nada. Nah, ini kamu catat ya nak di buku catatan tema kamu. Nah, selanjutnya adalah kamu buka halaman 78 hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, ini kamu baca juga ya nak. Salah satu sumber energi adalah air. Setiap manusia memiliki hak memanfaatkan air untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Berikan contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Nah, contoh yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air yang pertama adalah hak untuk mendapatkan air bersih. Setiap makhluk hidup berhak untuk mendapatkan yang namanya air bersih, karena makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan tidak bisa tanpa yang namanya air bersih, karena air bersih itu sangat banyak manfaatnya. Contohnya seperti untuk apa? Untuk mandi, untuk menyuci, untuk kita minum sehari-hari. Nah, selanjutnya hak mendapatkan aliran air yang sangat lancar. Nah, ketika air yang kita gunakan tidak lancar, maka
maka kita tidak bisa menggunakan air bersih untuk sehari-hari kita. Nah, selanjutnya hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum seperti yang tadi Ibu katakan ya nak. Dan selanjutnya adalah hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Nah, air sangat bermanfaat untuk tumbuhan seperti sawah. Jika tidak ada air, maka sawah tersebut tidak akan bisa tumbuh dengan bagus. Nah, sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, tidak boleh tidak kita lakukan. Nah, contoh kewajiban yang harus kita lakukan dalam pemanfaatan air adalah yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Gunakanlah air sesuai dengan kebutuhan kamu ya nak. Jangan berlebihan, dan air bersih jangan kamu buang-buang, karena di luar sana masih banyak yang tidak mendapatkan yang namanya air bersih. Dan yang kedua, menutup keran jika sudah tidak kamu gunakan lagi. Jika kamu sudah selesai mandi, sudah selesai mencuci, nah kamu harus menutup kerannya agar tidak terbuang. Nah, yang selanjutnya adalah tidak mencemari air dengan limbah. Contohnya, jangan kamu buang sampah seperti di sungai-sungai. Karena apa? Karena itu akan sangat bisa menjadi mencemari air yang ada di sungai sekitar kamu. Karena apa? Karena kamu membuang sampah sembarangan. Nah, untuk tugas kamu buka buku tema 2 kamu, halaman 13, buku paket tema 2 kamu ya nak, halaman 13. Nah, di sini ada diagram yang pertama yang diminta, apa itu hak. Nah, apa artinya hak? Nah, kamu tulis di bawah ini ya nak. Nah, selanjutnya contoh dari hak kamu, contoh hak ini kamu tulis di diagram ini anak, yang warna biru ini 1, 2, 3. Dan selanjutnya yang bukan contoh dari hak ada 3. Ini yang warna pink ini anak. Ini kamu kerjakan di buku tugas tema kamu ya nak. Nah, selanjutnya ini ada halaman 14, apa itu kewajiban? Contohnya kamu jabarkan di kotak yang biru ini anak, dan yang bukan contohnya kamu jabarkan di kotak yang pink ini, dan kamu jelaskan apa itu yang namanya kewajiban, arti kewajiban di bawah ini ya nak. Nah, ini kamu kerjakan di buku latihan tema kamu. Nah, untuk anak-anak ibu tetap semangat belajarnya, jangan lupa membantu orang tua di rumah. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.